Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat Kepala SDN Bandung 2, Bapak Ibu Guru SDN Bandung 2 beserta SDN Bandung 1 yang saya hormati. Yang saya hormati Ibu Haji Purwanita selaku CGB Angkatan ke-7. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya, khusus nikmat sehat pada siang hari ini, sehingga kita semua dapat hadir memenuhi undangan dari CGB Angkatan ke-7 guru kita, yaitu Bu Haji Purwanita, dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Pertama, saya selaku Kepala SDN Bandung 1 mengucapkan selamat datang khusus untuk Ibu Kepala SDN Bandung 2 beserta Bapak Ibu gurunya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Bandung 1 yang juga telah sudi untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif CGB Angkatan ke-7 untuk Kabupaten Tuban, khususnya di Kecamatan Senori, di mana pada hari ini kita nanti akan menerima sosialisasi diseminasi budaya positif yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bu Haji Purwanita. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Sekolah di SDN Bandung 1 ini sebelumnya mari kita buka pada acara ini. Mudah-mudahan nanti dalam acara ini bisa berjalan lancar, sukses, dan mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, kami di sini mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Ibu Haji Purwanita yang merupakan satu-satunya dari calon guru penggerak dari SDN Bandung 1. Nah, pada siang hari ini insya Allah nanti Bu Haji Purwanita akan melaksanakan diseminasi budaya positif dari hasil dari beliau dalam melaksanakan kegiatan proses mengikuti calon guru penggerak Angkatan ke-7. Mudah-mudahan dalam acara pada siang hari ini kita dapat mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya, sehingga Bapak Ibu nanti apa yang menjadi isi dari guru penggerak, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua ini dengan adanya penjelasan dan pencerahan dari pagi luar biasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Banyurip 1 serta Ibu Kepala Sekolah SDN Banyurip 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Banyurip 1 dan SDN Banyurip 2. Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif sebagai aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 7 Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Tujuan aksi nyata ini yang pertama sebagai aksi nyata pada modul 1.4 yang harus kami laksanakan. Yang kedua, berbagi sedikit ilmu yang saya dapatkan dari modul guru penggerak. Yang ketiga, sebagai kerjasama untuk menciptakan budaya positif di dalam SD kita. Karena budaya positif itu tidak akan terlaksana jika dilaksanakan hanya satu orang. Jadi kita butuh berkolaborasi. Bapak Ibu yang saya banggakan, perkenalkan saya Hardi Purwanita dari SDN Banyurip 1. Perkenalkan juga di samping kanan saya ada Bapak Rasmian MPD. Beliau sebagai fasilitator yang berasal dari Lamongan. Dan di samping kanan saya juga ada Bapak Agus Zaini SPD sebagai pengajar praktik. Beliau berasal dari Soko Tuban. Next. Bapak Ibu, setujukah Anda jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Setuju, nanti akan saya jawab. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, beristighfar, bisa mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, membersihkan halaman, menghukum anak dengan membersihkan halaman. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Yang keempat, dengan membersihkan WC, setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oh, ada Pak Panto yang menjawab tidak setuju. Kira-kira apa Pak alasannya? Oh, terima kasih. Iya Pak, benar. Ketika mendisiplinkan anak dengan hukuman, kita akan melukai hati anak. Apa yang disampaikan oleh Pak Panto sangat tepat. Terima kasih untuk jawaban Pak Panto. Next. Materi yang akan saya bahas hari ini yang pertama yaitu perubahan paradigma, yang kedua budaya positif, ketiga disiplin positif, yang keempat teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang kelima keyakinan kelas, keenam hukuman, konsekuensi dan restitusi, yang ketujuh segitiga restitusi. Insya Allah saya yakin dari 7 materi ini Bapak Ibu sudah mengenalnya. Next, saya memiliki satu permainan. Ini apa Bapak Ibu? Kertas. Kertas ini akan saya bagikan ke beberapa guru. Ini saya hanya membawa 4 kertas. Yang pertama ke Bu Citra, yang kedua ke Bu Diana, yang ketiga ke Pak Rendra, yang keempatnya ke Pak Dul. Bapak Ibu yang memegang kertas,
Sekarang tuliskan apa keinginan Bapak Ibu. Monggo ditulis Bapak Ibu. Sampun, sudah ditulis? Sampun. Jika sudah ditulis, sekarang kertasnya tolong digenggam erat. Diremas, digenggam erat. Diremas, digenggam erat. Tadi ketika nulis, teman sebangkunya tidak tahu kan Bapak Ibu? Tidak. Kira-kira ini Bu Citra, seandainya Bu Yuli pengen tahu isi dari kertasnya Bu Citra, boleh apa tidak? Boleh. Bu Citranya baik hati, jadi Bu Yulinya pengen tahu, langsung diperbolehkan. Sekarang kalau tadi Bu Diana, kalau Bu Tantinya pengen tahu isi kertasnya Bu Diana, diizinkan apa tidak Bu Diana? Oh, tidak diizinkan. Kalau Bu Citra tadi baik hati diizinkan, sedangkan Bu Diana tidak diizinkan. Kira-kira maksudnya apa itu Bapak Ibu? Maksudnya begini Bapak Ibu. Ketika Bu Citra tadi mengizinkan Bu Yuli untuk membuka tangannya dan mengetahui isi dari kertasnya, berarti Bu Citra membiarkan dirinya untuk dikontrol orang lain. Sedangkan Bu Diana tidak membiarkan dirinya dikontrol orang lain. Ketika Bu Tanti minta, Bu tolong dibuka tangannya, beliau tidak mau. Tidak. Bu Diana berusaha untuk mempertahankan. Ketika beliau berusaha untuk mempertahankan, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi pagi, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Banyurip 1 serta Ibu Kepala Sekolah SDN Banyurip 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Banyurip 1 dan SDN Banyurip 2. Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif sebagai aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 7 Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Tujuan aksi nyata ini yang pertama sebagai aksi nyata pada modul 1.4 yang harus kami laksanakan. Yang kedua, berbagi sedikit ilmu yang saya dapatkan dari modul guru penggerak. Yang ketiga, sebagai kerjasama untuk menciptakan budaya positif di dalam SD kita. Karena budaya positif itu tidak akan terlaksana jika dilaksanakan hanya satu orang. Jadi kita butuh berkolaborasi. Bapak Ibu yang saya banggakan, perkenalkan saya Hardi Purwanita dari SDN Banyurip 1. Perkenalkan juga di samping kanan saya ada Bapak Rasmian MPD. Beliau sebagai fasilitator yang berasal dari Lamongan. Dan di samping kanan saya juga ada Bapak Agus Zaini SPD sebagai pengajar praktik. Beliau berasal dari Soko Tuban. Next.
Bapak Ibu, setujukah Anda jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Setuju. Nanti akan saya jawab. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, beristighfar, bisa mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Yang ketiga, membersihkan halaman, menghukum anak dengan membersihkan halaman. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Yang keempat, dengan membersihkan WC. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oh, ada Pak Panto yang menjawab tidak setuju. Kira-kira apa Pak alasannya? Oh, terima kasih. Iya Pak, benar. Ketika mendisiplinkan anak dengan hukuman, kita akan melukai hati anak. Apa yang disampaikan oleh Pak Panto sangat tepat. Terima kasih untuk jawaban Pak Panto. Next. Materi yang akan saya bahas hari ini yang pertama yaitu perubahan paradigma, yang kedua budaya positif, ketiga disiplin positif, yang keempat teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang kelima keyakinan kelas, keenam hukuman, konsekuensi dan restitusi, yang ketujuh segitiga restitusi. Insya Allah saya yakin dari 7 materi ini Bapak Ibu sudah mengenalnya. Next, saya memiliki satu permainan. Ini apa Bapak Ibu? Kertas. Kertas ini akan saya bagikan ke beberapa guru. Ini saya hanya membawa 4 kertas. Yang pertama ke Bu Citra, yang kedua ke Bu Diana, yang ketiga ke Pak Rendra, yang keempatnya ke Pak Dul. Bapak Ibu yang memegang kertas, sekarang tuliskan apa keinginan Bapak Ibu. Monggo ditulis Bapak Ibu. Sampun, sudah ditulis? Sampun. Jika sudah ditulis, sekarang kertasnya tolong digenggam erat. Diremas, digenggam erat. Diremas, digenggam erat. Tadi ketika nulis, teman sebangkunya tidak tahu kan Bapak Ibu? Tidak. Kira-kira ini Bu Citra, seandainya Bu Yuli pengen tahu isi dari kertasnya Bu Citra, boleh apa tidak? Boleh. Bu Citranya baik hati, jadi Bu Yulinya pengen tahu, langsung diperbolehkan. Sekarang kalau tadi Bu Diana, kalau Bu Tantinya pengen tahu isi kertasnya Bu Diana, diizinkan apa tidak Bu Diana? Oh, tidak diizinkan. Kalau Bu Citra tadi baik hati diizinkan, sedangkan Bu Diana tidak diizinkan. Kira-kira maksudnya apa itu Bapak Ibu? Maksudnya begini Bapak Ibu. Ketika Bu Citra tadi mengizinkan Bu Yuli untuk membuka tangannya dan mengetahui isi dari kertasnya,
Berarti Bu Citra membiarkan dirinya untuk dikontrol orang lain. Sedangkan Bu Diana tidak membiarkan dirinya dikontrol orang lain. Ketika Bu Tanti minta, Bu tolong dibuka tangannya, beliau tidak mau. Tidak. Bu Diana berusaha untuk mempertahankan. Ketika beliau berusaha untuk mempertahankan, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang pertama kita pelajari di sini adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma sendiri adalah perubahan pola pikir atau perubahan mindset, cara berpikir kita. Kalau dulu kita bebas menghukum anak, tetapi yang sekarang, Bapak Ibu guru yang sekarang diharapkan menyelesaikan masalahnya dengan tidak menghukum anak. Lalu bagaimana caranya kalau kita tidak menghukum anak? Insya Allah nanti akan saya jawab di slide berikutnya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi tentang taman siswa dapat dianalogikan atau diumpamakan seperti dengan kebun yang ada berbagai jenis tanaman. Di sini kita bisa melihat dari lagu Lihat Kebunku yang diciptakan oleh Ibu Sud. Bapak Ibu, mari kita nyanyi. Penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Terima kasih. Kira-kira Bapak Ibu guru tahu maksud dari lagu ini itu apa? Ada yang tahu maksud dari lagu ini itu apa? Lagu ini itu menggambarkan kondisi kita, Bapak Ibu. Lagu ini itu memperlihatkan bahwa kebun itu sebagai sekolah. Next. Kebun itu diumpamakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai sekolah, dan kita bisa memandang dimanapun berada dalam proses pendidikan itu kita bisa melaksanakan filosofi tripusat pendidikan. Arti dari penuh dengan bunga, ada yang putih, ada yang merah. Di sini artinya dalam sebuah kebun itu banyak tanaman bunga yang bermakna itu sebagai kodrat hidup seorang anak. Anak itu sudah memiliki karakteristik maupun potensi yang berbeda sejak mereka lahir. Tugas kita itu adalah menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan. Setiap hari kusiram semua. Setiap hari kusiram semua, di situ dianalogikan sebagai maknanya itu berarti ketika kita berkebun tidak mungkin kita membiarkan kebun kita setelah ditanami tanpa disiram. Kira-kira kalau kebun kita setelah ditanami tanpa disiram bagaimana Bapak Ibu? Mati, ya. Selain mati, iya garing, betul. Tanaman kita tidak akan bisa tumbuh dengan baik tanpa kita siram, tanpa kita pupuk. Tanaman kita itu tidak akan tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan siswa, Bapak Ibu. Tanpa kita tuntun siswa itu tidak bisa tumbuh dengan baik.
Di sini arti dari mawar melati. Di sini itu adalah artinya bisa tumbuh dengan baik tanpa kita siram, tanpa kita pupuk, tanaman kita itu tidak akan tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan siswa, Bapak Ibu. Tanpa kita tuntun siswa itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Di sini arti dari mawar melati. Di sini itu adalah artinya anak-anak tumbuh berkembang dengan karakteristik mereka berbeda yang sesungguhnya memiliki keindahan dan bakat masing-masing. Si A mungkin dia tidak pandai dalam pelajaran di kelas, tetapi dia mungkin memiliki kepandaian dalam olahraga. Si B mungkin dia tidak pandai di olahraga maupun di kelas, tetapi dia pandai dalam hal seni. Si C mungkin dia tidak pandai dalam hal olahraga, seni maupun mata pelajaran, tetapi ternyata dia pandai berwirausaha. Sebagai guru, kita wajib menuntun minat dan bakat mereka. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat kita simpulkan jadi 6 ini, Bapak Ibu. Yang pertama, anak bukan tabula rasa. Ada yang tahu, Bapak Ibu, anak bukan tabula rasa itu apa? Kertas kosong. Iya, betul, Bu Titin. Anak bukan kertas kosong. Anak itu sudah terlahir berdasarkan bakat dan karakteristiknya masing-masing. 2. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, dinamakan unik. Anak itu sudah unik, memiliki ciri khas. Dari mereka lahir sudah memiliki ciri khas. Mungkin anak saya di kelas 6 antara Wahyu dengan nanti Alza juga ciri khasnya berbeda. Mungkin Mas Wahyu pandai dalam hal seni dan Mbak Alzanya pandai dalam hal agama. Ada juga anak saya Sheryl, itu mungkin dia pandai dalam hal public speaking, karena memang karakteristik anak berbeda-beda. Kita di dalam kelas harus berusaha untuk menggali potensi anak disesuaikan dengan bakat masing-masing. Mungkin di dalam kelas, kalau anak yang cinta seni, kita bisa mengajarkannya seni tari, seni lukis, maupun seni yang lain. Sedangkan anak yang suka public speaking, kita sering memberinya tugas untuk wawancara maupun untuk menyampaikan refleksi pembelajaran. 3. Dalam pembelajaran itu harus kita terapkan budi pekerti. Di sini kita harus menanamkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tugas guru itu menuntun anak untuk tumbuh dengan selamat dan bahagia. Di sini kita itu boleh menuntun, tetapi tidak boleh menuntut. Artinya apa? Jangan hanya mengatakan pada siswa kita, nah, kamu harus pinter ini loh, kamu harus pinter itu loh, kamu harus pinter semuanya. Tidak bisa, Bapak Ibu. Karena semua anak tadi, seperti tadi, memiliki bakat masing-masing. Selanjutnya, guru itu ibarat petani. Dan anak itu diibaratkan sebagai biji jagung yang diiringi dengan kodrat alam dan kodrat
zaman. Itu anak-anak kita, seandainya kita suruh main game, sudah mahir Bapak Ibu. Bahkan mungkin kita sudah kalah kalau main game bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak kita itu sekarang sudah masuk di era serba IT, sehingga kita wajib mengenalkan mereka untuk bisa IT. Contohnya di kelas saya beberapa kali sudah berusaha saya suruh membuat poster, PPT maupun video dari Canva. Selain itu juga sudah saya usahakan untuk memberi mereka tugas dari kuisis. Bahkan di kelas 5 mereka juga sudah pernah saya ajarkan tentang Google Classroom. Karena saya ingin anak-anak saya belajar IT agar kedepannya tidak kalah dengan SD lain. Mereka agar bisa bersaing dengan SD lain. Pembelajaran yang terakhir adalah pembelajaran yang berpihak pada anak. Bapak Ibu, pembelajaran yang berpihak pada anak itu yang bagaimana? Yang menyenangkan. Alhamdulillah di kelas saya setiap mau istirahat saya ajak mereka untuk nge-game. Kami pernah menggunakan game Sweet Perkalian. Kami juga pernah menggunakan game berantonim. Kami juga pernah menggunakan tabu game. Dan ada masih banyak lagi game-game yang lainnya. Tidak mungkin saya sebutkan satu per satu. Selanjutnya, next. Bapak Ibu, selama ini kita sudah tahu budaya positif. Ada yang bisa menjelaskan apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Bu Didin, monggo, budaya positif. Budaya positif, apa itu budaya positif? Atau Bu Diana, monggo. Pak Dul? Oh iya, betul Bu Tanti. Budaya positif itu adalah sesuatu keyakinan atau kebiasaan yang sudah kita laksanakan setiap hari. Iya, betul. Ada lagi? Tidak ada? Next. Next, sebenarnya budaya positif itu pengertiannya adalah suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Di sini sudah pernah dilaksanakan. Pertama mungkin dengan menghias kelas. Kelas yang awalnya kosong dan terlihat polos, sekarang kelas-kelas kita alhamdulillah sudah berwarna-warni. Anak-anak sudah berusaha untuk menghias kelas. Dan tidak hanya itu, sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, anak-anak juga menciptakan taman kelas. Taman kelas sendiri itu nantinya fungsinya sebagai tempat hijau untuk anak-anak bermain. Terima kasih. Itu anak-anak kita
Ada yang kita suruh main game sudah mahir Bapak Ibu. Bahkan mungkin kita sudah kalah kalau main game bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak kita itu sekarang sudah masuk di era serba IT, sehingga kita wajib mengenalkan mereka untuk bisa IT. Contohnya di kelas saya beberapa kali sudah berusaha saya suruh membuat poster, PPT maupun video dari Canva. Selain itu juga sudah saya usahakan untuk memberi mereka tugas dari kuisis. Bahkan di kelas 5 mereka juga sudah pernah saya ajarkan tentang Google Classroom. Karena saya ingin anak-anak saya belajar IT agar kedepannya tidak kalah dengan SD lain. Mereka agar bisa bersaing dengan SD lain. Pembelajaran yang terakhir adalah pembelajaran yang berpihak pada anak. Bapak Ibu, pembelajaran yang berpihak pada anak itu yang bagaimana? Yang menyenangkan. Alhamdulillah di kelas saya setiap mau istirahat saya ajak mereka untuk nge-game. Kami pernah menggunakan game Sweet perkalian. Kami juga pernah menggunakan game berantonim. Kami juga pernah menggunakan tabu game. Dan ada masih banyak lagi game-game yang lainnya. Tidak mungkin saya sebutkan satu per satu. Selanjutnya, next. Bapak Ibu, selama ini kita sudah tahu budaya positif. Ada yang bisa menjelaskan apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Budidin, monggo, budaya positif. Budaya positif, apa itu budaya positif? Atau Budiana, monggo. Pak Dul. Oh iya, betul Bu Tanti. Budaya positif itu adalah sesuatu keyakinan atau kebiasaan yang sudah kita laksanakan setiap hari. Iya betul. Ada lagi? Tidak ada? Next. Next, sebenarnya budaya positif itu pengertiannya adalah suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Di sini sudah pernah dilaksanakan. Pertama mungkin dengan menghias kelas. Kelas yang awalnya kosong dan terlihat polos, sekarang kelas-kelas kita alhamdulillah sudah berwarna-warni. Anak-anak sudah berusaha untuk menghias kelas. Dan tidak hanya itu, sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, anak-anak juga menciptakan taman kelas. Taman kelas sendiri itu nantinya fungsinya sebagai tempat hijau untuk anak-anak bermain. Terima kasih. Positif akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Kalau
Kalau disiplin positif ini dari motivasinya dari dalam tubuh si anak, itu akan menumbuhkan nilai kebajikan. Sedangkan kalau disiplin positifnya ini berasal dari luar atau motivasi eksternal yang berasal dari sogokan maupun ancaman, itu nantinya hanya akan bertahan 1 sampai 2 jam. Setelah itu mungkin anak akan kembali ke motivasi awalnya. Karena setiap perilaku anak itu pasti memiliki tujuan. Terkadang anak kita tidak mau nurut sama kita itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Misalkan saja ada murid saya, Sheryl, yang kemarin saya video telat masuk kelas. Kita bisa menanyakan alasan awalnya dia telat masuk kelas, lalu bisa kita lakukan segitiga restitusi. Nanti yang akan saya jelaskan di belakang. Next. Nilai-nilai kebajikan anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada berapa Bapak Ibu? Betul, ada 7. Kita nyanyikan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa kita terapkan di sekolahnya masing-masing. Contoh yang bisa kita terapkan pada karakter beriman dan bertakwa apa Bapak Ibu kalau di sekolah? Sholat duha, betul. Apalagi Bu? Sholat duhur bersama. Apalagi Pak? Iya betul, ngaji juga betul. Melaksanakan kegiatan keagamaan juga betul. Contohnya kita rejepan dan lain sebagainya. Melaksanakan kegiatan keagamaan itu merupakan salah satu contoh dari profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Sedangkan kalau berakhlak mulia Bapak Ibu, contohnya apa? 5S. Apa saja Bapak Ibu? Saling, senyum, sapa, salam, dan santun. Itu contoh dari berakhlak mulia. Kita datang dan anak-anak bersalaman serta memberi salam, itu sudah merupakan contoh berakhlak mulia. Sedangkan berkebinekaan global, Bapak Ibu, selama ini kita sudah melaksanakan upacara kan? Sudah. Itu merupakan salah satu contoh berkebinekaan global. Kita juga sudah melaksanakan menyanyikan lagu wajib di kelas. Itu juga pembiasaan berkebinekaan global. Sekarang gotong royong. Contoh gotong royong yang sudah ada di sekolah kita apa Bapak Ibu? Iya, kerja bakti setiap hari Jumat. Positif akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Kalau disiplin positif ini dari motivasinya dari dalam tubuh si anak, itu akan menumbuhkan nilai kebajikan. Sedangkan kalau disiplin positif
motifnya ini berasal dari luar atau motivasi eksternal yang berasal dari sogokan maupun ancaman, itu nantinya hanya akan bertahan 1 sampai 2 jam. Setelah itu mungkin anak akan kembali ke motivasi awalnya. Karena setiap perilaku anak itu pasti memiliki tujuan. Terkadang anak kita tidak mau nurut sama kita itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Misalkan saja ada murid saya, Sheryl, yang kemarin saya video telat masuk kelas. Kita bisa menanyakan alasan awalnya dia telat masuk kelas, lalu bisa kita lakukan segitiga restitusi. Nanti yang akan saya jelaskan di belakang. Next. Nilai-nilai kebajikan anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada berapa Bapak Ibu? Betul, ada 7. Kita nyanyikan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa kita terapkan di sekolahnya masing-masing. Contoh yang bisa kita terapkan pada karakter beriman dan bertakwa apa Bapak Ibu kalau di sekolah? Sholat duha, betul. Apalagi Bu? Sholat duhur bersama. Apalagi Pak? Iya betul, ngaji juga betul. Melaksanakan kegiatan keagamaan juga betul. Contohnya kita rejepan dan lain sebagainya. Melaksanakan kegiatan keagamaan itu merupakan salah satu contoh dari profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Sedangkan kalau berakhlak mulia Bapak Ibu, contohnya apa? 5S. Apa saja Bapak Ibu? Salim, senyum, sapa, salam, dan santun. Itu contoh dari berakhlak mulia. Kita datang dan anak-anak bersalaman serta memberi salam, itu sudah merupakan contoh berakhlak mulia. Sedangkan berkebinekaan global, Bapak Ibu, selama ini kita sudah melaksanakan upacara kan? Sudah. Itu merupakan salah satu contoh berkebinekaan global. Kita juga sudah melaksanakan menyanyikan lagu wajib di kelas. Itu juga pembiasaan berkebinekaan global. Sekarang gotong royong. Contoh gotong royong yang sudah ada di sekolah kita apa Bapak Ibu? Iya, kerja bakti setiap hari Jumat. Kenal? Karena dia melaksanakannya hanya gara-gara iming-iming. Ketika dia sering mendapatkan iming-iming, nanti itu anak-anak kecanduan Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kamu juara 1, tak kasih buku 5 losen. Ketika si ibunya suatu saat tidak memiliki uang untuk membelikan buku, si anak pasti bertanya-tanya dan dia pasti akan
kecewa. Loh, saya tahun ini tuh loh juara 1, tapi ternyata kok tidak diberi buku. Nah, berarti dia juara 1-nya tadi gara-gara motivasi eksternal. Tapi ajarkan anak dia termotivasi dari dirinya sendiri. Nah, juara 1 sinawa sing tenanan agar tercapai cita-citamu. Jangan diberi hukuman maupun imbalan. Nah, hukuman ini merupakan motivasi terendah, karena jika kita tidak melaksanakan pasti ada akibatnya dan akan memunculkan pengaruh pada fisik, psikis jika kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Katakanlah tadi, kalau seandainya anak tidak mendapat juara 1, kalau kamu tidak mendapat juara 1, nanti saya pukul. Kalau kamu tidak mendapat juara 1, nanti saya beri uang saku. Apa yang terjadi pada anak, Bapak Ibu? Mereka akan sakit hati. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Di sini Bapak Ibu, dia kalau sering diberi imbalan, kalau sering diberi penghargaan, itu akan selalu berpikir, apa ya yang akan saya dapatkan? Setiap kali melaksanakan sesuatu itu tanpa rasa ikhlas, dia akan selalu berpikir, apa yang akan saya peroleh, apa yang akan saya dapatkan. Tetapi ketika anak sudah melaksanakan sesuai nilai-nilai yang diyakini, itu anak akan menjadi seperti yang dia inginkan. Anak akan menjadi seperti yang dia inginkan. Tidak ada lagi paksaan maupun kekecewaan ketika tidak mendapat imbalan. Next. Sekarang kita belajar tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, apa toh keyakinan kelas itu? Kita sudah sering mendengar apa itu keyakinan kelas. Apa Bu keyakinan kelas? Iya betul, keyakinan yang ada di dalam kelas. Lalu sekarang kalau kesepakatan kelas. Oh iya betul, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Terima kasih sudah menjawabnya. Agar kita lebih semangat lagi, kita tepuk dulu ya Bapak Ibu. Ya, masih ingat dengan tepuk yang pernah kita lakukan ketika workshop kemarin? Masih ya? Tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, luar biasa. Terima kasih, memang Bapak Ibu guru sangat luar biasa. Next. Kenapa toh kita tidak melakukan peraturan saja? Kan sudah ada peraturan di dalam kelas kita. Di sekolah kita sudah ada peraturan dan tata tertib. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Nah, dipantau saja berapa kali dia mau melaksanakan kesalahan. Nah, kalau setiap hari dilakukan kesalahannya, apa gak kesel nek guru sebagai pemantau terus? Dalam 1 bulan dia melakukan kesalahan 30 kali. Berarti sebagai pemantau juga kurang tepat. Dan inilah yang diharapkan oleh kami di pendidikan guru penggerak, bahwa posisi kontrol sebagai manajer, yaitu sebagai pemimpin. Guru harus bisa menyelesaikan masalah murid. Next. Di sini Bapak Ibu, dalam tabel ini sudah saya
menuliskan perbedaan dan apa yang akan didapatkan ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau maupun manajer. Di sini kita bisa tahu perbedaannya. Perbedaan ketika guru sebagai penghukum, dia selalu senang menyakiti muridnya. Dia juga selalu senang menunjuk-nunjuk muridnya. Dia juga selalu senang nyindir-nyindir muridnya. Sedangkan kalau pembuat rasa bersalah, bu gurunya pasti sering bilang, saya kecewa kalau kamu seperti ini. Seperti itu. Kalau gurunya sebagai teman, itu biasanya akan sering membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus kalau sebagai pemantau, senengannya itu yang hitung kesalahan muridnya tadi. Ditulis, dihitung. Sudah berapa kali kamu melakukan kesalahan? Hanya seperti itu saja. Sedangkan kalau manajer, guru yang suka mengajukan pertanyaan dan yang suka memberi afirmasi positif. Tidak saya jelaskan secara keseluruhan Bapak Ibu karena di sini sudah jelas terpapar di slide saya. Langsung next saja. Segitiga restitusi. Segitiga. Ketika kita mendengar kata segitiga, berarti berapa tindakan Bapak Ibu yang harus kita lakukan? Betul. Ada 3 tindakan. Tindakannya apa saja Bapak Ibu? Sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Betul. Sebenarnya kita sudah sering melaksanakan, hanya kitanya belum tahu kalau itu termasuk segitiga restitusi. Next. Segitiga restitusi sendiri merupakan dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Di sini ada 3 yang akan kita laksanakan. Yang pertama, validasi kebutuhan. Kita tanya kebutuhan apa saja yang mereka inginkan dan mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Yang kedua, menstabilkan identitas. Di sini kita bisa mengatakan pada anak, setiap orang pasti punya kesalahan. Yang terakhir, kita menanyakan keyakinan atau kesepakatan apa yang sudah kita sepakati di sebelumnya dan apa yang kamu inginkan. Next. Dari penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer, diharapkan siswa menjadi lebih kuat dan pribadinya serta membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya dan akhirnya membuat murid menjadi percaya diri serta bertanggung jawab. Next. Di sini ada beberapa contoh bagaimana menstabilkan identitas. Misalkan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Terus kita juga bisa mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Validasi tindakan yang salah di sini akan membantu siswa mengenali kebutuhan apa yang mereka inginkan. Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Di sini guru bisa mengatakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kenapa kamu tidak melakukannya? Atau bisa juga kamu pasti punya alasan. Bisa juga, apa toh pentingnya kamu ganggu temanmu itu tadi? Terus bisa juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi coba sikap yang baru bisa kamu tambahkan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna.
sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Terus kita juga bisa mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Next. Validasi tindakan yang salah di sini akan membantu siswa mengenali kebutuhan apa yang mereka inginkan. Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Di sini guru bisa mengatakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kenapa kamu tidak melakukannya? Atau bisa juga kamu pasti punya alasan. Bisa juga, apa toh pentingnya kamu ganggu temanmu itu tadi? Terus, bisa juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi coba sikap yang baru bisa kamu tambahkan. Next, kasus yang pertama. Guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan dan tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur oleh bapak kepala sekolah kita kalau kalian tidak mengerjakan. Dari kata-kata yang diucapkan oleh Ibu Vivi, kira-kira gurunya berposisi kontrol sebagai apa? Sebagai apa? Penghukumkah ini? Tidak, ya. Pembuat rasa bersalah. Iya, betul. Di sini Ibu Eni berusaha memberi kalimat yang membuat rasa bersalah dari Vivi maupun Natali. Kasus yang pertama, betul kan di sini pembuat rasa bersalah. Lah, langkah segitiga restitusi yang bisa kita laksanakan di sini dengan memanggil Vivi dan Natali dan menanyakan laporan Bu Eni. Sedangkan validasi tindakannya kita bisa tadi menasehati Vivi dan Natali bahwa apa yang telah mereka lakukan itu boleh saja, tetapi bisa dengan tindakan yang lain. Yang ketiga, kita bisa menanyakan keyakinan pada Vivi dan Natali, apakah mereka bersedia memperbaiki masalah atau memberi gagasan kalau mereka tidak mengerjakan tugas. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pada acara ini, mudah-mudahan nanti dalam acara ini bisa berjalan lancar, sukses, dan mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, kami di sini mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Ibu Kartini Wanita yang merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
saya kelas yang kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan dari gurumu? Apa yang kalian inginkan dari temanmu? Impian apa? Dari sekolahmu itu nanti bisa kalian tuliskan pada kertas ini. Nanti tuliskan apa impian kalian. Saya bagi ya. Setelah kalian tuliskan, tolong ditempelkan di papan tulis. Langsung dituliskan dan segera ditempel di papan tulis. Silakan ditulis, segera ditempel di papan tulis. Pak mau matikan kayak mau langsung. Kesepakatan kelas 6. 1. Masuk tepat waktu. 2. Menjaga ketertiban dan keamanan.